selamat datang kembali di channel saya. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang mini proyek kita yang sebelumnya tentang Asmika. Jadi untuk tampilan masih sama seperti pada video sebelumnya, mungkin kalau ada perubahan yang sedikit saja. Nah, kemudian jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sistem login di mana data user itu kita simpan ke dalam database sehingga nanti dari website akan mengakses database untuk verifikasi login, dan kemudian jika datanya ada maka dimasukkan ke halaman selanjutnya, jika tidak maka akan kembali lagi ke menu awal ini. Jadi mungkin sebelumnya kita lihat saja dulu bagian database kita. Jadi pada database-nya kita bisa lihat di sini kita buat lagi. Jadi sebelumnya saya sudah menunjukkan tabel guru. Jadi tabel guru ini isinya. Selanjutnya kita buat lagi. Kita coba buat satu tabel baru yang namanya kita namakan saja tabel user. Nah, kita lihat dulu strukturnya. Jadi tabel user di sini hanya untuk menyimpan user yang bisa login ke website yang akan kita buat. Nah, jadi tabelnya ini kita berikan 4 field, yaitu pertama ada ID user, kedua email, ketiga password, dan level. Nah, ID user ini hanya untuk sebagai primary key saja, jadi sehingga kita memastikan bahwa tidak ada yang sama nanti ID usernya. Nah, kemudian ada email dan password. Nah, di sini nanti ID user ini selain primary key kita hubungkan dengan tabel guru. Jadi tabel guru sebelumnya itu sudah saya berikan satu field baru ID user, jadi terhubung tabel guru dengan tabel user ini saling berelasi melalui field ID user tadi. Nah, di sini pada pembuatan strukturnya ID user di sini saya berikan saja tipe integer. Terus kemudian saya berikan auto increment, jadi nanti setiap kali kita menginsert ID baru kita tidak perlu membuatkan ID usernya, dia akan naik otomatis banyak satu. Kemudian di sini pada form yang kita buat sebelumnya, kita bisa lihat di sini pada loginnya, kita akan login melalui email dan password. Maka kita buat juga field email dan password pada tabel user kita. Kemudian di sini ada satu yang mungkin baru, ada istilah level. Jadi level ini, jadi rencana kita dalam pembuatan website ini kita memberikan satu halaman khusus untuk admin untuk mengatur nanti mungkin database kita, mungkin bisa diatur melalui website saja. Dan kemudian satu lagi, jadi untuk entry data dan sebagainya, dan satu lagi login untuk sebagai user. Nah, jadi yang akan dibatasi mungkin aktivitasnya di situ. Nah, kita lihat di sini pada bagian level kita enumkan saja, jadi langsung ada pilihan admin atau user. Nah, kemudian pada email dan password seperti biasa kita pakai varchar karena tidak tetap nilainya. Kemudian kita insert datanya, maka muncullah data sebagai berikut. Jadi saya membuat dua data saja, satu yang memiliki level sebagai admin, satu level sebagai user dengan emailnya. Karena untuk contoh saja saya bikinkan saja admin@gmail untuk level admin, kemudian email user@gmail untuk level user, dan berikut ada passwordnya. Baik, jadi seperti itu struktur database kita yang baru dan struktur tabel yang akan digunakan untuk verifikasi user login nantinya. Baik, jadi setelah kita lihat, mungkin sebelum kita masuk ke bagian PHP-nya, kita lihat dulu apa sih yang bagaimana sih perilaku yang kita harapkan nanti ketika kita menekan tombol login. Kemudian apa sih yang akan dilakukan, bagaimana jika emailnya benar, bagaimana jika emailnya salah, bagaimana kalau emailnya yang masuk adalah level user, level admin, dan sebagainya. Nah, kita lihat dulu, pertama kita lihat ada behaviornya di sini. Kalau kita tidak mengisikan apa-apa di dalam email dan password, maka akan diminta isi dulu. Jadi di sini ada atribut yang kita tambahkan pada tag inputnya nanti. Nah, kemudian yang bisa kita lihat juga, kalau nanti kita masukkan emailnya asal seperti ini,
Nah, maka diberikan please enter an email address. Itu kenapa? Karena di sini kita buat input type-nya itu input type email, bukan type text, sehingga nanti ketika dia ada input type email, dia membutuhkan setidaknya ada simbol @ simbol @ dan ada satu karakter lah paling tidak. Nah, itu menandakan dia bahwa dia ada email paling tidak, karena format email secara standar seperti itu, ada @ kemudian diikuti simbol. Nah, maka jadi kita bisa lihat di sini ada verifikasi default dari HTML-nya. Nah, kita pakai saja. Nah, terus setelah itu kita lihat bagaimana jika yang emailnya tidak berhak alias salah memasukkan email atau password, bagaimana behaviornya. Kita lihat misalnya kita masukkan email asal dan password asal, maka ketika kita login maka muncul pesan data login tidak ditemukan, kemudian akan diminta tetap login kembali. Baik, kemudian jika emailnya benar dan yang login adalah sebagai admin, kita masukkan saja admin@gmail tadi kan, kemudian passwordnya 1234. Maka ketika kita login akan dilemparkan pada halaman admin.php. Nah, di sini saya sudah buatkan yang sederhana untuk alamat adminnya, nanti akan kita kembangkan. Dan kemudian jika tadi yang login adalah user @gmail, kemudian tadi email passwordnya 5678, maka akan dilemparkan kepada alamat user.php. Tapi di sini saya belum buatkan websitenya. Baik, kita lihat saja bagian pengkodeannya. Jadi kita lihat bagian pengkodeannya di sini. Di sini saya telah membuat nama indeksnya menjadi indeks 2. Kemudian saya telah mengubahnya menjadi PHP. Kenapa? Karena kita telah berinteraksi dengan kode PHP sekarang ini. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, untuk membuat untuk membuat navigasi dengan untuk membuat koneksi terhadap database-nya, pertama di bagian login. Sebelumnya kita belum memberikan tag form di situ. Jadi yang sebelumnya kalau kita lihat di index.html, bagian loginnya kita belum memberikan tag form. Jadi kali ini karena kita membutuhkan akses terhadap data terhadap PHP, maka kita harus berikan tag form di sini. Kemudian kita berikan action ke check login.php. Jadi di sini nanti semua verifikasi terhadap user akan dilakukan, termasuk koneksi ke database-nya. Kemudian setelah itu saya rasa itu saja. Oh ya, di sini sebenarnya jadi ada juga perubahan. Jadi pada index.html pada bagian atasnya penulisan div-nya kita tuliskan melalui metode penulisan HTML, tapi di bagian sekarang penulisan div class-nya itu, penulisan div-nya di bagian awalnya itu kita berikan kode PHP yang isinya jika tombol login ditekan maka ekokan seperti ini. Ini dalam artian jadi ini tujuannya saya tadi untuk penginputan email yang salah. Jadi kalau penginputan email yang salah, kalau kita tidak melakukan yang seperti ini, maka ketika emailnya salah dia akan hanya kembali ke halaman utama saja, tapi tidak diminta. Tapi form login tadi tidak muncul. Jadi di sini untuk memaksakan dia muncul. Jadi dalam artian ketika tombol login salah dan dia balik lagi ke halaman ini, berarti kan dia sudah menekan tombol login. Maka displaykanlah blok. Jadi munculkanlah formnya. Tapi jika belum ada apa-apa, jadi misalnya mungkin akses awal dan sebagainya, atau balik lagi misalnya ke halaman awalnya itu yaitu index2.php, nah maka berarti tidak perlu menampilkan tombol form loginnya, bukan tombolnya, form loginnya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah ancang-ancang untuk penanganan kesalahan login. Nah, baik. Setelah kita masukkan tadi passwordnya, otomatis kita akan masuk ke check login.php ini. Nah, jadi kita lihat sekarang coding dari check login.php. Oke, pertama pasti kita butuh login ke database. Maka jadi kita ambil dulu nilai
dari website, dari HTML. Jadi kita ambil dulu nilai email dan nilai password. Oh ya, sebelumnya tadi ada yang agak lupa juga. Pada indeks ini, kita lihat tadi kenapa tadi kan kita lihat emailnya sudah bisa langsung diverifikasi apakah yang dimasukkan berbentuk email atau tidak. Karena ini tadi saya bilang input type email, begitu juga input type password, sehingga langsung disembunyikan passwordnya. Kemudian tadi kenapa ketika tidak diisi langsung diberikan peringatan, itu bukan dicek melalui PHP tapi karena ada atribut required ini, sehingga diminta tolong diisi. Nah, seperti itu. Nah, mungkin jika Anda nanti tidak ingin misalnya, jadi kadang juga kita ketika kita memasukkan email, seringkali email kita ditanya tapi muncul dia daftar email yang pernah dimasukkan ke website itu yang sebelumnya. Jadi history loginnya, jika kita ingin merasa terganggu, kita ingin matikan, kita berikan saja atribut atau complete, jadi sama dengan host seperti ini. Nah, bisa kita berikan seperti ini. Nah, jadi oke, kita lihat lagi bagian codingannya. Kembali, jadi kita ambil nilai email melalui name text email. Jadi kita lihat di sini bagian input type email. Di sini kita berikan name text email dan text pass untuk nama, untuk mengambil nilai passwordnya. Jadi ketika pada bagian cek login ini kita ambil nilainya. Kemudian untuk koneksi MySQL, misalnya kita berikan dulu suatu variabel yang isinya nanti untuk diisikan pada metode connect-nya. Jadi di sini sesuaikan dengan nama host di komputer masing-masing atau di server masing-masing. Misalnya di komputer saya, karena ini hostnya pasti lokal, kita pakai local host. Tapi jika sudah ada domainnya, sudah memiliki IP tersendiri, masukkan IP-nya. Kemudian usernya, di sini kalau misalnya ada user dengan nama berbeda, masukkan nama usernya. Tapi secara default ketika kita menginstal XRDP misalnya, MySQL memberikan user root dan passwordnya juga tidak ada, jadi kosong saja. Tapi tetap harus diberikan nilai string kosong, karakter kosong. Kemudian nama database-nya saya berikan pada variabel, saya tampung dalam variabel $db. Kemudian saya panggil untuk koneksinya. Jadi saya simpan dalam variabel connect. Jadi dengan metode mysqli_connect, nilai awalnya adalah harus nama hostnya alias alamat hostnya, bukan nama host. Kemudian $user itulah yang nama hostnya. Kemudian nama host untuk database-nya. Kemudian $pass untuk passwordnya, $db untuk nama database-nya. Tentu saja kalau kita lihat bagian metode ini, kita tidak perlu sebenarnya menampung satu-satu ke dalam suatu variabel, tapi kita lakukan seperti ini untuk memudahkan. Jadi bisa saja misalnya kita ketikkan di sini mysqli_connect dalam kurung, buka kurung, localhost, root, petik 20, petik 10, DB Asmika, seperti itu bisa saja, tidak masalah. Kemudian kita uji dulu koneksinya, apakah bisa koneksi ke MySQL. Jadi sini kita berikan if tanda seru connect, berarti if not connect. Jadi kalau dia rupanya gagal connect, jadi $connect ini memberikan nilai true false. Jadi kalau tidak connect dia, maka kita berikan method die di sini. Artinya dia tidak akan mengerjakan perintah selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita berikan lagi jadi kalau bisa berhasil, otomatis tetap dilanjutkan dibaca perintah selanjutnya. Maka perintah selanjutnya kita berikan perintah query dari SQL-nya apa yang kita inginkan. Nah, tentu saja berarti karena kita ingin melakukan verifikasi, kita membutuhkan data dari database-nya yang akan dicocokkan. Jadi kita berikan query MySQL yang isinya untuk menampilkan data. Berarti kita pakai select.
Jadi kita berikan di sini dalam SQL-nya pada query-nya yaitu select bintang from table user where email, jadi di mana email sama dengan nilai email yang kita dapatkan, dan password sama dengan nilai password. Jadi disinilah verifikasinya terjadi. Nah, jadi jika berarti seperti ini bentuk verifikasi ya. Jika nanti diminta query-nya, kemudian emailnya rupanya salah atau passwordnya salah, tentu saja nanti hasilnya berarti dia akan menghasilkan tabel kosong. Tetapi jika ada, berarti dia akan menampilkan, sebenarnya di sini kalau kita lihat bentuknya seperti ini pasti akan muncul satu tabel saja karena harus email yang sama dan password yang sama, seperti itu. Jadi di sini kita lihat kemudian kita panggil method MySQL query. Disinilah dijalankan query yang di atas sini, maka isinya $connect, $SQL, metodenya parameternya. Nah kemudian disinilah kita uji perintahnya. Di sini kita pertama cek dulu apakah query-nya ada yang salah itu. Jadi di sini saya pakai cekan untuk dari sisi programmernya saja, mana tahu kita ada salah tulis di sini maka kita diberitahu. Tapi jika tidak, disinilah pengecekan yang aslinya. Nah, jadi di sini kita bilang if MySQL 6 rows dari query-nya ini, jadi jika jumlah row-nya, jumlah barisnya dari perintah query yang telah dieksekusi tadi lebih besar dari 0, maka tampunglah nilai row pertama itu ke dalam variabel hasil ini. Nah, kemudian jadi nanti hasilnya variabel hasil ini akan membentuk suatu array yang isinya itu adalah kolom-kolom atau field-field dari database yang dituju, dari tabel yang dituju. Tapi isinya hanya persis satu saja sebenarnya. Nah, jadi dan diambil baris paling atas. Nah, kemudian berarti karena di sini untuk apa kita ambil tadi isi tabelnya? Karena kita mau mengetahui yang login itu dia level apa sih. Jadi di sini kita masukkan $level sama dengan $hasil dari array level. Jadi di sini karena kita lihat di sini ada array seperti ini, berarti sebenarnya dalam $hasil ini dia pakai array asosiatif yang indeksnya itu langsung berupa string. Nah, jadi jika levelnya admin, lempar dia ke admin.php. Karena tadi kita hanya memiliki 2 level, otomatis berarti kalau selain itu dia akan masuk user.php. Nah, jika dari semua ini jika tadi yang di sini salah, dalam artian berarti query-nya adalah 0 karena juga mungkin kurang, maka else, berarti berikanlah tadi kan muncul pop-up yaitu alert data login tidak ditemukan. Nah, kita pakai jadi di sini alertnya itu melalui JavaScript, kemudian lemparkanlah dia balik ke halaman awal tadi yaitu index2.php. Seperti ini seperti ini cara penulisannya. Karena di sini untuk tadi yang ada $get seperti itu yang namanya login sama dengan 1 kita buat di sini. Nah, jadi perlu diperhatikan juga di sini untuk melemparkan halamannya untuk menampilkan alertnya. Jadi untuk penunjukan alert dan pelemparan halaman itu jangan dicampur, dalam artian misalnya kita buat alertnya dalam script kemudian pelemparan halamannya menggunakan PHP, maka dia nanti alertnya tidak muncul. Jadi di situ juga salah satu masalah yang saya hadapi ketika melakukan pengkodingan ini, dia tidak muncul alertnya. Kenapa? Karena dia tidak dalam satu bahasa. Jadi di sini kita memakai alertnya itu melalui JavaScript saja, maka nanti pelemparan halamannya juga melalui JavaScript. Jadi kita lihat di sini kan ada EcoScript ya. Berarti di sini inilah kode JavaScript. Maka seperti itulah coding PHP untuk verifikasi usernya. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada
video kali ini. Baik, semoga video kali ini boleh mudah dipahami dan boleh bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.